Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Farah, dosen Mikroekonomika 2, Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Nah, video ini adalah bagian dari mata kuliah Mikroekonomika 2 dan kita sudah sampai topik yang ketiga, yaitu Game Theory Static Games. Ini adalah video kedua dari Game Theory Static Games. Nah, kalau Anda ingat di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai Nash equilibrium ya, mengenai game teori secara umum. Kalau kita menggunakan game teori, langkahnya adalah mensimplifikasi realitas menjadi permainan dan kemudian menggunakan konsep equilibrium tertentu untuk memprediksi perilaku. Nah, konsep equilibrium yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah Nash equilibrium ya. Nah, Nash equilibrium adalah sebuah strategi keseimbangan di mana strategi yang dipilih pemain adalah strategi terbaik atau respon terbaik dari strategi-strategi pemain yang lainnya. Nah, karena ini adalah respon terbaik dalam Nash equilibrium, setiap pemain tidak memiliki insentif untuk merubah perilakunya atau strateginya, atau dalam bahasa game teorinya adalah tidak deviasi. Nah, kemudian kita juga sudah belajar prisoner dilemma, di mana di situ kita juga sudah mempelajari bagaimana caranya kita mendapatkan Nash equilibrium ya. Dan Nash equilibrium yang kita temukan di situ adalah bahwa kedua pemain sama-sama akan melaporkan ya. Meskipun kita tahu kalau keduanya adalah sama-sama diam, payoff mereka akan tinggi kan ya. Kalau Anda ingat 2,2. Tapi ini adalah permainan non-cooperative yang kedua-duanya tidak bisa bekerja sama. Nah, kalau salah satu milih diam, dia akan berpikir yang lainnya bisa jadi melaporkan. Oleh karena itu, strateginya yang dipilih adalah keduanya akan saling lapor-lapor. Anda yang belum bisa menderivasi equilibriumnya, Anda harus berlatih kembali. Nah, di video ini kita akan belajar salah satu permainan klasik lainnya, yaitu permainan The Battle of Sexes pertama. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari mengenai mixed strategies. Nah, oke. Nah, di sini Battle of Sexes permainannya adalah sebagai berikut ya. Kita asumsikan ceritanya adalah bahwa ada seorang suami gitu dan istri itu yang setiap akhir pekan mereka melewatkan waktu dengan menonton balet atau menonton tinju, PT di sini ya. Dan kalau kita lihat strategi kedua pemain sama suami dan istri ya. Si istri satu, kemudian sama dengan strategi suami yang kedua, yaitu sama-sama pilihannya adalah antara nonton balet atau tinju. Nah, nontonnya adalah malam Sabtu nih ya, Jumat malam. Dan kemudian mereka tidak bisa berkomunikasi keduanya karena ini permainan non-kooperatif, tidak kerjasama. Asumsikan handphone keduanya mati. Nah, lalu apa yang akan dilakukan oleh suami istri tersebut. Nah, seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, Nash equilibrium kita temukan dengan menemukan respon terbaik dari masing-masing pemain. Kita mulai dari istri ya. Istri strateginya ada di row, berarti baris pertama dan baris kedua. Nah, kita lihat jika istri memilih balet, berarti kita ada di baris pertama. Maka kira-kira suami akan memilih apa? Suami akan memilih balet karena 1 dan 0 lebih besar 1. Saya bisa garis. Suami akan memilih balet. Kemudian kita berpindah ke baris kedua. Kalau suami memilih tinju, istri memilih tinju, baris kedua, suami kira-kira akan memilih apa? 0 dan 2, suami akan memilih tinju karena 2 lebih besar. Kemudian kita lihat bagaimana respon istri terhadap suami. Kalau suami memilih balet, kira-kira istri akan memilih apa? Istri juga akan memilih balet, yaitu angka 2 di sini. 2 lebih besar dari 0. Dan selanjutnya, kalau si suami milih tinju, istri akan memilih apa? Memilih balet. Nah, berarti di sini kita punya 2 equilibria, yaitu balet-balet dan tinju-tinju. Ya, artinya ya apa gunanya pasangan ini kalau menghabiskan akhir pekannya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, di sini yang kita lihat adalah bahwa ada Nash equilibrium tetapi tidak ada
dominan strategi ya. Nas equilibriumnya ada dua, yaitu ballet. Saya mungkin akan tulis di sini. Dua yaitu ballet dan juga tinju. Nas equilibria, sorry. Nah, ada nas equilibria, tetapi tidak ada dominan strategi. Nah, jadi harus dibedakan ya antara dominan strategi dan nas equilibrium. Dominan strategi equilibrium selalu ada nas equilibriumnya, tapi nas equilibrium strategi belum tentu ada dominan strategi. Nah, kembali ke sini ya, bahwa ada kemungkinan prediksi perilakunya seperti ini ya. Ada dua kemungkinan mereka berakhir di mana menghabiskan waktu bersama-sama nonton balet atau menghabiskan waktu bersama-sama nonton tinju dalam sebuah permainan interaksi yang sifatnya tidak bisa kerjasama. Nah, pada akhirnya suami istri ini akan berakhir di mana ya tidak diketahui, gitu ya. Jadi susah untuk menemukan prediksi. Nah, solusi dari permainan ini mungkin handphone mereka harus dicas, atau mereka bisa saling menelepon dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya ada equilibrium yang sifatnya unik. Nah, dari dua permainan yang sudah kita pelajari, yaitu Prisoner Dilemma dan Battle of Sexes, ini kita tulis ya satu topik kita di sini, Battle of Sexes. Jadi sudah ada dua permainan yang Anda pelajari, itu Prisoner Dilemma dan juga Battle of Sexes. Prisoner Dilemma dan Battle of Sexes. Nah, profil strategi dalam keseimbangan, dalam equilibrium, dalam Prisoner Dilemma tadi adalah lapor. Sementara dalam Battle of Sexes adalah ballet dan tinju. Nah, keduanya ini kita sebut sebagai pure strategy. Nah, pure strategy itu apa? Pure strategy adalah strategi yang diambil secara pasti, gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah pasti, dia tidak random, tidak acak, pasti. Kalau si istri memilih ballet, suami akan memilih ballet misalnya. Nah, selain pure strategi, ada satu strategi lain. Kalau pure strategi basisnya adalah kepastian, yang satu lagi tentu basisnya adalah ketidakpastian ya. Yang basisnya ketidakpastian ini yang kita sebut sebagai mixed strategy. Saya mungkin tulisnya di bawah sini aja ya. Mixed strategy. Ketidakpastian. Kalau kita ngomong ketidakpastian, tidak pasti gitu. Anda akan ingat pada topik kuliah ketidakpastian yang sudah kita bahas di video sebelumnya, topik ketiga ya. Itu sekaligus sekarang semakin jelas kenapa kita harus bicara soal ketidakpastian sebelum membahas game teori. Nah, mixed strategi ini adalah strategi yang diambil secara random. Anda ingat random variable ya, bahwa ada probabilitas tertentu untuk event yang dinyatakan dalam bentuk numerik. Nah, di sini kalau probability of Battle of Sexes tadi ya, dalam kondisi pure strategi kita punya dua equilibria dan kita tidak tahu mereka pada akhirnya bagaimana gitu ya. Nah, sekarang mungkin Anda bayangkan bahwa si suami istri ini tidak bisa berkomunikasi, tapi keduanya ingin menghabiskan akhir pekan bersama seperti yang selalu biasa dilakukan di saat akhir pekan. Dan mereka sebenarnya tidak ada jadwal yang pasti karena dilakukan secara on the spot aja mau kemana. Nah, sekarang ketika nggak ada alat komunikasi untuk saling menghubungi, keduanya pasti akan saling mikir ya, kira-kira istri saya akan milih balet atau tinju,
Dan sebaliknya si suami juga akan mikir apakah si istri akan milih balet atau tinju. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat the battle of sexes ini dalam konteks mixed strategy ya. Dan kita akan lihat apakah nanti ada Nash equilibrium yang unik atau tidak. Battle of sexes dalam mixed strategies. Nah, tadi sudah saya katakan, kita bayangkan dalam membuat keputusan ketidakpastian ini, suami istri akan menduga-duga kira-kira pilihan pasangannya apa. Mereka tidak yakin dalam hal ini, berarti ada ketidakpastian. Nah, dalam pure strategy tadi kita ketahui keduanya mempunyai strategi yang sama ya. Pure strateginya baik untuk suami dan untuk istri dan suami, keduanya sama-sama, yaitu balet dan tinju. Strateginya sama. Nah, untuk mix strategi gitu ya, kan menduga ya, kira-kira si suami milih apa, kira-kira si istri milih apa gitu. Nah, kita nggak tahu nih. Nah, sebelum kita melihat equilibriumnya seperti apa, kita akan pelajari dulu notasi formal dari mix strategy, demikian pula definisi dari mix strategy. Nah, pertama, misalnya tadi ya, kita ada dua pemain, suami dan istri, ya, pemain. Misalnya pemainnya banyak. Saya mungkin ini hapus dulu aja, pure strateginya. Ada pemain, dan pemainnya ada dari 1 sampai N. Dan setiap pemain I punya kemungkinan event atau pilihan gitu kan ya. Punya aksi yang mungkin diambil. Misalnya jumlah aksi yang mungkin diambil ini ada M. Berarti kita bisa tuliskan M. Aksinya apa? A saja aksi. Untuk pemain 1 ya, ada A1, untuk pemain 1, aksi 1, pemain 1 aksi 2, sampai aksinya ada N, M misalnya. Kalau dalam contoh Battle of Sexes tadi ya pilihannya hanya 2, yaitu nonton balet atau nonton tinju. Nah, karena aksi yang dipilih ini sifatnya adalah random, kita ingat bahwa setiap kejadian random itu ada probabilitasnya, variabel random. Oleh karena itu, kita bisa menuliskan distribusi probabilitas dari setiap event ini. Anda mungkin kembali mengingat apa itu probability distributions atau distribusi probabilitas ya. Yaitu adalah kejadian semua event berikut dengan probabilitasnya. Nah, ini untuk pemain I, bisa saya tuliskan SI. Adalah probabilitas dia mengambil si pemain I ini, mengambil aksi 1 atau pilihan 1, mengambil pilihan 2, sampai mengambil pilihan yang ke M. Dan tentu Anda juga ingat ya bahwa dalam probability distributions, distribusi probabilitas untuk variabel discrete, jumlahnya tentu harus sama dengan 1 ya, berarti dari 1 sampai M sama dengan 1 probabilitasnya. Nah, S1 inilah, S1 kecil ya ini, yang kita sebut sebagai mixed strategy ya. Atau berarti apa? Mixed strategy ini adalah distribusi probabilitas. Strategi adalah distribusi probabilitas atas semua pilihan-pilihan yang mungkin diambil. Distribusi probabilitas atas semua aksi yang mungkin diambil. Nah, misalnya tadi ya Battle of Sexes tadi ya,
saya sebenarnya tadi sudah tuliskan pure strateginya kan kita tahu pure strateginya. Sebentar saya harus scroll dan ini L-nya jelek nih ya. Diambil sama jeleknya. Kita tahu dalam Battle of Sexes, pure strateginya kedua-duanya aksinya baik istri maupun suami itu sama, yaitu balet atau tinju. Nah, bagaimana kalau dalam mixed strategy? Mixed strategy ini contohnya ya, misal untuk si istri karena distribusi probabilitas ya, berarti kita contohkan bahwa si istri probabilitasnya nonton balet, contoh aja nih 1/9,8/9 ini misal untuk si istri. Dan untuk si suami misalnya ini hanya contoh ngarang saja 4/5,1/5. Nah, Anda lihat distribusi probabilitas penjumlahannya harus sama dengan 1 ya. Nah, tentu yang pertama sesuai dengan pure strateginya, pertama adalah probabilitas memilih balet dan yang kedua adalah probabilitas untuk memilih tinju. Nah, seperti sudah kita pelajari dalam topik sebelumnya, dalam ketidakpastian kita mengambil keputusan berdasarkan expected utility ya atau expected payoff. Dan kita tahu expected utility adalah probability weighted average ya, penjumlahan berbobot gitu. Dari utilitas dari semua kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi. Nah, dengan begitu kita bisa hitung nih expected utility untuk si istri maupun si suami ya. Misalnya saya hitung yang salah satu aja, kita hitung untuk yang istri, nanti Anda bisa coba untuk yang suami ya. Nah, utilitas istri, tadi istri adalah pemain nomor 1, saya akan tulis expected utility, bukan utility ya, karena kondisinya dalam ketidakpastian. Expected utility dari apa? Dari dia mix strategi dia, yaitu tadi berapa? 1/9, 8/9, dan si suaminya adalah 4/5, 1/5. Oke. Nah, sama dengan apa? Ada kemungkinan kejadiannya itu adalah keduanya milih balet-balet, bisa jadi keduanya istri milih balet, suami memilih tinju, atau sebaliknya suami memilih tinju dan istri memilih balet, atau terakhir kemungkinan keduanya sama-sama memilih tinju ya. Nah, dari sini yang bisa kita lakukan adalah tadi ya, weighted probability, weighted average. Probabilitas si istri milih balet adalah 1/9 ya. Si suami juga memilih balet 4/5. Dikali dengan apa? Utilitas. Karena ini punya istri ya, pilihan balet. Kan ini ya, weighted probability, weighted average probability untuk semua kemungkinan kejadian. Kejadian pertama adalah dua-duanya milih balet-balet. Kejadian kedua, ditambah ini, sorry. Saya berusaha kecil-kecil nih ya. Ditambah keduanya, yang kedua adalah misalnya istri balet, suami milih tinju. Istri balet 1/9, suami tinju 1/5 dikali ini. Utilitas apa? Istri balet tinju. Ditambah lagi. Sekarang istri yang tinju 8/9, suami milih balet 4/5 dikali utilitas istri
tinju balet, ditambah yang terakhir kemungkinan kejadiannya adalah dua-duanya milih tinju, berarti 8/9 dikali 1/5 utilitas istri ya, bukan titik ini harusnya. Tinju. Nah, sekarang tinggal dikalikan saja. Kalau Anda ingat utilitasnya, kita akan lihat ke atas. Kalau duanya milih balet-balet, 2/1. Kalau Anda lupa, saya akan tunjukkan lagi normal formnya di atas ya. Balet-balet 2/1, tinju-tinju 1/2, lainnya 0/0. Saya bisa tuliskan balet-balet berarti 1/9, 4/5 dikali utilitas untuk istri ya, 2 ditambah 1/9, 1/5 kali, kalau mereka milihnya berbeda, utilitas istri tadi berapa? 0. Kemudian 8/9, 4/5 juga kali 0, karena utilitas kalau mereka milih tinju dan balet keduanya tidak akan ketemu, utilitasnya 0. Dan yang terakhir adalah 8/9 dikali 1/5 kali utilitas istri kalau keduanya nonton tinju, yaitu 1. Dan ini nanti akan ketemu 16/45. Nah, saya sarankan Anda mencoba juga untuk menghitung expected utility bagi si suami ya. Nah, setelah berhasil menghitung expected utility untuk si suami, tadi saya katakan bahwa pengambilan keputusan dalam ketidakpastian itu kita ambil dengan melihat expected utility ya, memaksimalkan expected utility. Nah, sekarang kita akan melihat solusi dari battle of sexes dalam mixed strategy. Nah, yang pertama kita asumsikan gini ya, kita asumsikan si suami ini memiliki probabilitas yaitu H untuk memilih balet. Pertama, kita tulis dulu ya, battle of sexes. Pure strateginya apa? Pure strateginya adalah, atau saya bisa tulis S aja di sini. S1 sama dengan S2. Pure strategi mereka. Nah, perlu dibedakan ya, dalam pure strategi yang namanya aksi dan juga strategi itu sama karena keduanya dipilih dalam kepastian. Nah, kalau di dalam mixed strategy itu agak beda. Karena apa? Setiap aksi punya probabilitas tertentu dan probabilitas itu, distribusi probabilitasnya itu yang nanti akan membentuk mixed strategy kita. Nah, misal nih ya, dalam mixed strategy si suami ini punya probabilitas untuk mixed strateginya adalah probabilitas tertentu ya. Mari kita tuliskan untuk si suami adalah pemain kedua, berarti saya tulis 2. Dia punya probabilitas tertentu yaitu H untuk memilih balet dan 1 dikurangi H untuk memilih tinju. Lagi-lagi probability distribusi yang diskrit sama dengan 1. Nah, si istri tentu tidak tahu ya si suami milih apa. Makanya yang dilakukan istri dalam ketidakpastian ini, dia akan menghitung expected utility. Expected utility dari apa, sebaiknya milih B atau sebaiknya milih T. Nah, expected payoff dari si istri payoff. Nah, kita tuliskan istri adalah pemain 1 ya, UI. Kalau dia milih balet,
di tengah ketidakpastian si suami milih antara balet dan tinju. Tadi probability weighted average ya. Nah, probabilitas si suami milih balet adalah H ya. Kemudian yang kedua adalah kalau si suami milih balet adalah H dan si istri juga milih balet, gitu kan ya. Berarti berdasarkan normal form tadi utilitasnya adalah 2. Nanti saya akan balik ya, 2 ini dapat dari mana. Kemudian yang kedua adalah probabilitas kejadian kedua, yaitu suami memilih tinju dan istri memilih balet, karena di sini adalah balet. Tadi payoff-nya berapa? 0. Berarti sama dengan H kali 2, 2H. Saya balik lagi, mungkin Anda lupa pada bentuk normal form kita ya. Angka utilitasnya tadi saya ambil dari normal form ini ya. Balet-balet 2, 1, tinju-tinju 1, 2. Kalau si istri milih balet dan suami milih balet juga, si istri akan dapat 2. Kalau si istri milih balet dan suami milih tinju, maka istri akan dapat 0 ya. Kita akan lanjutkan. Nah, yang kedua adalah expected payoff kalau si istri milih tinju dan suaminya belum jelas milih apa ya. Ada probabilitas milih balet H dan tinju 1 dikurangi H. Tadi probabilitas suami milih balet adalah H, dan kalau suami milih balet dan istri milih tinju, payoff-nya 0. Dan yang kedua, probabilitas suami milih tinju adalah 1 minus H. Dan kalau suami milih tinju dan istri milih tinju, payoff istrinya adalah sama dengan 1 ya, jadi 1 minus H. Nah, ingat ya, Nash equilibrium adalah strategi terbaik yang dipilih pemain untuk merespon pemain lainnya. Nah, karena terbaik, tidak mungkin deviasi atau tidak mungkin berubah ke strategi yang lain. Nah, dalam konteks Battle of Sexes Mixed Strategy ini, berarti expected utility balet bagi istri harus sama dengan expected utility untuk tinju. Alasannya kenapa? Karena kalau expected utility balet dan tinju berbeda, si istri kemungkinan besar akan berpindah strategi ke strategi yang memberikan expected utility yang paling tinggi. Nah, oleh karena itu yang dilakukan suami di sini adalah suami akan merespon pilihan dalam pikiran dia, istri saya akan milih apa? Dia pasti akan milih strategi yang paling baik, yaitu apa? Strategi yang paling maksimal adalah strategi yang kedua-duanya akan memberikan payoff yang sama. Nah, oleh karena itu respon suaminya atas pilihan terbaik istri ya, dia merespon dengan memprediksi bahwa istri akan memilih pilihan yang dia indifferent antara balet dan balet dan tinju. Jadi U1 balet, satu tinju, ya. Ingat kenapa indifferent? Karena tadi ketika kondisi expected utility dua pilihan ini sama, maka itu adalah yang maksimum bagi istri. Nah, suami akan merespon, gitu ya, merespon ini. Kita lihat, tadi sudah kita hitung untuk yang pertama sama dengan 2H. Anda bisa lihat, saya mungkin turunkan sedikit ya, jadi kelihatan ya. Ini adalah 2H dan 1H ya. 2H, 1 min H, sehingga kita dapatkan 3H sama dengan 1, sehingga equilibrium H sama dengan 1/3. Dengan begitu 1 min H
sama dengan 2/3. Nah, Anda bisa melakukan hal yang sama ya untuk si istri. Misalnya probabilitas istri milih balet adalah memilih balet misalnya adalah memilih balet adalah W, kemudian tinju adalah 1 min W. Anda bisa lakukan itu. Nah, di sini berarti kalau misalnya nih nanti Anda menemukan bahwa probabilitas istri milih tinju W bintang, misal aja W bintang sama dengan 2/3. Misalnya ya. Nah, di sini nanti berarti Nash equilibrium. Berarti 1 min W-nya sama dengan 1/3. Nah, Nash equilibrium mixed strategy. Ingat, Nash equilibriumnya berisi distribusi probabilitas ya. Berarti isinya adalah kemungkinan-kemungkinan untuk mengambil langkah tertentu. Nah, di sini saya bisa tuliskan distribusi probabilitas sigma untuk istri pemain 1, untuk suami, lupa tanda kurungnya, sama dengan distribusi probabilitas. Tadi H adalah 2/3, 1/3. 2/3 adalah probabilitas milih balet, dan 1/3 adalah probabilitas milih tinju. Dan kemudian 1/3 adalah probabilitas milih balet, dan 2/3 adalah probabilitas milih tinju. Nah, ini adalah mixed strategy. Nah, dari sini kelihatan jelas ya kenapa di pertemuan kedua kita bahas mengenai ketidakpastian. Banyak sekali keputusan yang harus diambil dalam ketidakpastian. Dalam konteks ini kita lihat ketika pengambilan keputusannya bersifat strategis, berhubungan dengan apa yang kemungkinan akan diambil oleh orang lain. Nah, saya akan recap sedikit apa yang sudah kita pelajari dalam video ini ya. Di awal kita mereview sedikit mengenai definisi Nash equilibrium, kemudian mengingat kembali Nash equilibrium dalam prisoner dilemma, yaitu lapor-lapor. Kemudian di video ini kita belajar satu permainan klasik lainnya, yaitu Battle of Sexes, dan kita mempelajari bahwa perbedaan antara Nash equilibrium dan dominant strategy. Dominant strategy equilibrium, bahwa kalau ada dominant strategy equilibrium, pasti ada Nash equilibrium yang unik. Sementara dalam Nash equilibrium belum tentu ada dominant strategy. Misalnya dalam Battle of Sexes ini kita menemukan ada 2 equilibria, yaitu balet-balet dan tinju-tinju. Nah, kita nggak bisa memprediksi akhirnya di mana. Nah, kemudian kita juga mempelajari mengenai beda antara pure strategy dan mixed strategy. Mixed strategy ini adalah strategi yang tidak pasti, yang random, artinya ada kemungkinan dengan probabilitas tertentu pemain untuk memilih aksi tertentu. Dari mixed strategy ini kita juga mempelajari bagaimana keputusan diambil berdasarkan dengan expected utility, dan kita juga melihat bagaimana kita bisa menderivasi Nash equilibrium untuk mixed strategy. Nah, demikian video kali ini, sampai bertemu lagi di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.